Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Widiawati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan. Penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan yaitu peningkatan keterampilan pemecahan masalah soal cerita bangun datar dengan implementasi skema based instruction melalui platform Google Meet. Berikut sistematika hasil penelitian tindakan kelas. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan memulai dari latar belakang masalah. Untuk masalah penelitian tindakan kelas, yaitu keterampilan pemecahan masalah soal cerita bangun datar peserta didik kelas 4B SD Negeri 1 Sokaraja Wetan masih perlu ditingkatkan baik dalam pembelajaran luring maupun daring. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri, peserta didik itu masih kesulitan dalam memahami kalimat matematis dalam soal cerita. Bukti didapatkan dari hasil wawancara guru kelas 4B dan observasi studi dan juga dokumen. Nah, untuk dampak apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, maka peserta didik belum memiliki keterampilan menyelesaikan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang harus segera diatasi yaitu peningkatan keterampilan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika bangun datar. Solusinya itu dengan implementasi skema based instruction. Nah, dengan adanya implementasi skema based instruction, maka peserta didik akan berlatih dalam memutuskan langkah-langkah atau solusi ketika dihadapkan pada masalah, sehingga mereka terbiasa dan keterampilan pemecahan masalah soal cerita matematika menjadi meningkat. Poin selanjutnya itu poin B mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas saya itu adalah apakah implementasi skema based instruction dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah soal cerita bangun datar pada peserta didik kelas 4B SD Negeri 1 Sokaraja Wetan tahun ajaran 2020-2021. Nah, tujuan penelitian itu sendiri itu untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah soal cerita bangun datar pada peserta didik kelas 4B SD Negeri 1 Sokaraja Wetan tahun ajaran 2020-2021. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat yang pertama itu manfaat teoritis. Yang pertama bisa bertambah wawasan serta khasianah ilmu bagi para pembaca dan juga peneliti. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan yang relevan bagi bidang penelitian yang sejenis. Kita akan melanjutkan ke bab 2 tentang kajian pustaka. Yang pertama, saya akan bicara mengenai landasan teori. Yang pertama itu hakikat keterampilan pemecahan masalah pada bangun datar, yaitu pengertian keterampilan pemecahan masalah. Nah, keterampilan itu sendiri merupakan kemampuan yang dilakukan melalui pola-pola tingkah laku yang teratur dan tersusun rapi. Nah, untuk kesimpulan sendiri, keterampilan pemecahan masalah itu membutuhkan pemikiran tingkat lanjut yang melibatkan proses menganalisis, menafsirkan, menalar, memprediksi, mengevaluasi, dan merefleksikan dalam kegiatannya. Oke, untuk indikator keterampilan pemecahan masalah, saya mengambil berdasarkan Polya tahun 1973 yang meliputi pertama, memahami uraian permasalahan, yang kedua, menyusun rencana penyelesaian masalah, yang ketiga, melaksanakan rencana permasalahan, dan yang keempat yaitu pengecekan proses, hasil, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu mengenai hakikat strategi pembelajaran skema based instruction. Nah, untuk pengertian sendiri, skema based instruction merupakan strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan suatu permasalahan dengan menggunakan gambar atau skematik yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran melalui ilustrasi yang menggambarkan suatu bentuk dengan menghubungkan antar konsep dalam pembelajaran. Nah, selain itu terdapat 4 tahapan dalam skema based instruction. Yang pertama yaitu ada menemukan jenis permasalahan, kemudian ada yang kedua mengorganisasikan informasi masalah, kemudian yang ketiga itu ada merencanakan solusi permasalahan, yang keempat atau yang terakhir itu penyelesaian masalah. Untuk landasan teori yang selanjutnya itu mengenai hakikat platform Google Meet dalam pembelajaran daring. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, maka diperlukan suatu pembelajaran daring. Nah, peneliti memilih salah satu yaitu Google Meet, yang merupakan salah satu fitur dalam Google yang bisa dimanfaatkan untuk work from home saat social distancing. Oke, selanjutnya bisa Anda lihat di dalam tampilan layar mengenai implementasi strategi pembelajaran skema based instruction dalam pembelajaran daring menggunakan platform Google Meet. Dan di sini ada kecocokan antara tahap skema based instruction, penerapan akan diaplikasikan di dalam pembelajaran daring untuk peserta didik.
Landasan teori yang selanjutnya itu mengenai penilaian keterampilan pemecahan masalah melalui implementasi skema based instruction pada bangun data. Ya, ini merupakan rubrik dari penilaian skema based instruction dalam keterampilan pemecahan masalah. Sudah seperti tadi yang saya jelaskan, ada 4 indikator ya. Kemudian setiap indikator ini terdiri dari 3 deskriptor yang memiliki bobot skor yang berbeda-beda. Nah, ini untuk diaplikasikan pada setiap satu soal dari pemecahan masalah. Untuk kategorisasi penilaian keterampilan pemecahan masalah, saya mengambil sumber dari Mardapi tahun 2017 halaman 146, di mana nanti ada interval skor sebagai berikut. Untuk poin B selanjutnya itu mengenai penelitian yang relevan. Saya mengambil ketiga judul yang menurut saya berkaitan, yaitu yang pertama, pengaruh skema based instruction dengan strategi FOBS terhadap keterampilan representasi matematis siswa. Kemudian ada peningkatan kemampuan berpikir aljabar melalui pembelajaran skema based instruction dengan strategi FOBS. Dan yang terakhir, a randomized trial of the effect of schema based instruction on proportional problem solving for students with mathematical problem solving difficulties. Poin selanjutnya itu berupa kerangka berpikir ya. Di kondisi awal itu butuh peningkatan keterampilan pemecahan masalah, kemudian diberi tindakan berupa implementasi skema based instruction. Kemudian ada beberapa siklus yang pada kondisi akhir akan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Ya, kita akan melanjut ke bab 3, yaitu mengenai metodologi penelitian. Untuk desainnya sendiri merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang menggunakan model siklus. Nah, untuk setiap siklusnya itu terdiri dari 3 pertemuan. Nah, untuk teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumen. Ya, untuk pengolahan dan analisis data, saya menggunakan adaptasi Mills dan Huberman yang dinamakan interaktif model. Nah, seperti itu ya, ada pengumpulan data, reduksi data, penyediaan data, dan juga penarikan kesimpulan. Indikator kinerja penelitian untuk aspek yang diukur itu berupa keterampilan pemecahan masalah pada soal cerita bangun datar. Nah, untuk target capaiannya itu 80% ya. Nah, untuk prosedur penelitiannya bersumber dari Depdiknas tahun 2010 dan SAUR tahun 2011 ya. Kita memasuki di temuan dan pembahasan. Ya, bisa kalian lihat di dalam temuan di siklus 1 ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3, di mana ketercapaian semakin meningkat ya, dari 39,1 menjadi 42,3 dan 68%. Ya, memang di dalam siklus 1 ini belum mencapai target indikator kerja sebanyak 80%. Nah, itu penyebabnya atau temuannya di dalam siklus 1 karena terdapat beberapa peserta didik yang belum memahami permasalahan soal, sehingga itu akan memperlambat dari pemahaman. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan hasil temuan di siklus 2 yang merupakan upaya perbaikan dari siklus 1, di mana dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3 itu mengalami kenaikan di dalam ketercapaian keterampilan pemecahan masalah dari 76,9% dan 84% dan 88,5%. Untuk pembahasan siklus 1 dan 2 dapat dilihat di dalam grafik ya. Grafik itu menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan masalah itu meningkat dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3 di setiap siklusnya. Nah, bahkan di dalam siklus 2, pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu sudah mencapai atau melampaui dari indikator kerja yang senilai 80%. Nah, itu juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Huygens dan Kuesas tahun 2020 yang mengatakan bahwa terjadi perubahan cara pikir peserta didik dalam menyelesaikan masalah setelah diimplementasi skema based instruction dengan kurasi pemecahan masalah rata-rata meningkat. Nah, selain itu peningkatan keterampilan pemecahan masalah itu sangat ya dibutuhkan peserta didik di abad 21. Hal itu juga sejalan dengan penelitian Sukaryanto dan kawan-kawan tahun 2016. Dan dalam penelitian juga memiliki keterbatasan ya. Yang pertama itu peneliti kurang dapat memahami seluruh perkembangan karakteristik peserta didik karena penggunaan platform yang bersifat daring. Nah, selain itu juga proses pembelajaran itu kurang optimal dan rawan terganggu karena banyak dari gangguan peserta didik yang keluar masuk atau terkendala sinyal. Untuk yang ketiga itu pengambilan data objek penelitian juga tidak tepat waktu. Kadang peserta didik itu pengumpulan tugasnya itu di luar deadline. Nah, yang terakhir itu objek penelitian hanya difokuskan pada pemberian materi melalui tatap maya saja. Bab 5 ya, sampulkan dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulan sendiri berarti implementasi skema based instruction dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada soal cerita bangun datar peserta didik kelas 4B SD Negeri 1 Sokarawetan tahun ajaran 2020
2020-2021. Dan untuk rekomendasinya untuk peserta didik untuk meningkatkan keseriusan dalam proses pembelajaran, percaya diri dan lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, dan juga lebih cermat dan teliti dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Nah, untuk guru sendiri untuk menerapkan pembelajaran yang bersifat inovatif dan juga pembelajaran yang bersifat variatif. Nah, untuk sekolah sendiri untuk meningkatkan dan mengaplikasikan pembelajaran digital secara daring untuk menghadapi perkembangan zaman dan situasi pandemi COVID-19. Sekian pemaparan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.